Bab 2376 Kecurigaan Lan Meyer. Pada akhirnya, pil Sui kedua dilelang oleh Istana Wuliang seharga 8 juta batu roh berkualitas tinggi, tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa juru lelang cantik itu akan mengambil yang ketiga. Meskipun 3 pil tampak banyak untuk dilelang sekaligus, Sui dan selalu langka dan tidak dapat dibeli meskipun ada permintaan pada hari-hari biasa. Yang paling penting adalah bahwa 2 sebelumnya diambil oleh Istana Wuliang, dan yang lainnya bahkan tidak menyentuhnya. Karena alasan inilah setelah pil ketiga dikeluarkan, atmosfer tidak menjadi dingin tetapi malah menjadi lebih panas. Yuan Tiancheng jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Kali ini dia belajar dari pengalaman sebelumnya dan ingin menawar lebih awal. Begitu pelelangan dimulai, dia langsung meneriakkan harga 5 juta batu roh berkualitas tinggi. Menurut idenya, ini akan dapat mengejutkan orang lain dan mendapatkan pil dengan harga terendah. Faktanya agak berbeda dari apa yang dia pikirkan, meskipun semua orang sedikit takut pada orang-orang di ruangan pribadi ini. Namun, dia telah merampas 2 pil Sui berturut-turut, dan sekarang dia mencoba mengambil yang ketiga, yang membuat mereka yang awalnya ingin membeli pil itu semakin marah. 6 juta. Setelah hening sejenak, seseorang segera mengangkat plat nomor di tangannya. Begitu seseorang mulai, yang lain akan segera mengikutinya. 7 juta. 8 juta. Istana Wuliangku menawarkan 10 juta. Yuan Tiancheng tertegun sejenak, lalu mengutip harga dan pada saat yang sama mengungkapkan namanya sendiri. Suasana hening di mana-mana. Beberapa orang yang hendak mengangkat plat nomor mereka dengan cepat menurunkan tangan mereka seolah-olah mereka tersengat listrik. Sebelumnya saya sudah menduga kalau orang-orang di ruang pribadi itu hebat, tapi saya tidak pernah menyangka mereka sehebat ini. Istana Wuliang adalah salah satu dari 9 sekte besar di Provinsi Tianxiong. Statusnya tak tertandingi. Siapa yang berani memprovokasinya? Walau ramuannya manjur, nyawamu sendiri lebih penting. Karena itu, yang lainnya langsung diam dan tidak ada seorang pun yang berani mengajukan tawaran. Di sebuah ruangan tenang di belakang meja lelang paviliun Jubao, seorang lelaki tua berambut putih mengerutkan kening. Sebagai pusat perbelanjaan terkemuka di seluruh Tianxiongsu, tidak mungkin tidak ada ahli di sini. Dia adalah penatua Wu dari paviliun Jubao yang terletak di kota Kekaisaran Tianxing, dan kultivasinya telah mencapai tahap awal Mahayana. Jika ada orang lain yang melanggar aturan seperti ini, dia pasti sudah menghentikannya sejak lama, meskipun mereka berasal dari Sekte Bintang 8. Namun, karena mengira pihak lain adalah Istana Wuliang, tetua Wu akhirnya menahannya. Bagaimanapun, harga 10 juta itu tidak rendah, dan bahkan jika paviliun Jubao mengalami kerugian, itu tidak akan terlalu besar. Tidak perlu membuat hal-hal menjadi terlalu canggung dengan Sekte Jiuxing. Tindakan Yuan Tiancheng tadi jelas melanggar aturan lelang, tetapi paviliun Jubao tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun. Tak lama kemudian, seseorang mengantarkan pil yang dibeli. Dalam waktu singkat, Istana Wuliang menghabiskan 2.500 batu roh berkualitas tinggi. Yuan Tiancheng memeriksa cincin penyimpanannya dan menemukan masih ada 15 juta batu roh berkualitas tinggi yang tersisa. Walaupun jumlahnya tidak sedikit, tetapi agak tidak pasti apakah saya ingin membeli batu hitam 5 warna itu. Di meja lelang, juru lelang yang cantik itu melanjutkan dengan barang berikutnya. Para tamu yang terhormat, barang berikutnya yang akan kita lelang di paviliun Jubao masih berupa pil, tetapi sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pil hitam dan meletakkannya di atas nampan. Tiba-tiba, aura dingin dan aneh memenuhi seluruh tempat itu. Itu adalah pil ajaib yang diambil Ye Bufan. Pil ini berasal dari formasi pembunuh 3 iblis yang dibentuk oleh Sao Feng, orang suci dari klan iblis. Pada saat itu, botol pemurni iblis mengambil semua energi iblis dan memurnikan pil. Ye Bufan tidak mengeluarkan semuanya, melainkan mengambil 1/10-nya dan membuat pil roh ajaib ini. Setelah pil itu dikeluarkan, Sesepuh Agung Xin Wunu, yang sedang duduk di ruang pribadi dengan mata terpejam untuk memulihkan diri, tiba-tiba membuka matanya. Indra spiritualnya menyapu pil roh iblis dan dia berseru kaget, energi iblis yang sangat murni.
Metode kultivasi Sekte Iblis tidak jauh berbeda dengan kultivator lain, kecuali bahwa kultivator biasa mengolah energi sejati, sementara mereka mengolah energi iblis. Meskipun mereka dapat memobilisasi energi iblis dalam keadaan normal, mereka tidak dapat sepenuhnya mengubahnya menjadi energi sejati mereka sendiri. Setelah berlatih berkali-kali, hanya sedikit yang dapat bertahan di dalam tubuh. Namun, pil di depannya benar-benar berbeda. Pil itu sekarang terbuat dari saripati energi iblis yang dimurnikan. Meskipun saya belum meminumnya, saya merasa bahwa sekali saya meminumnya, itu pasti setara dengan latihan selama puluhan tahun. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan alkemis macam apa yang dapat memurnikan energi iblis dan membuat ramuan murni seperti itu. Bukan hanya dia saja, tetapi juga Xin Wubei dan Xin Wuxi di sampingnya, juga menyadari perbedaan pada pil ini dan memandangnya dengan mata menyala-nyala. Ketika kultivasi mereka mencapai tahap Mahayana, tidak banyak ramuan yang dapat membantu mereka meningkat, jadi mereka sangat gembira melihat pil roh iblis. Xin Wuxi berteriak, "Saudaraku, kamu harus mengambil gambar pil ini. Dengan itu, aku mungkin bisa maju ke puncak alam Gua Void." Baiklah, Xin Wunu setuju tanpa ragu. Jika pil di depannya tidak terlalu kecil, dia akan berpikir untuk meminumnya sendiri. Lan Meir di sebelahnya sedikit mengernyit, "Tetua, sepertinya ada yang salah." Xin Wunu meliriknya, "Ada apa? Ada apa?" Lan Meir berkata, "Kami, Sekte Iblis, datang ke sini secara diam-diam kali ini, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin kami datang hanya untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan ada pil seperti itu untuk dijual, dan itu ditambahkan sementara. Rasanya agak aneh di sini. Apa yang aneh tentang ini?" Xin Wuxi menatap pil roh ajaib dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. "Apakah kamu tidak melihat 3 pil sui tadi? Itu juga ditambahkan sementara. Seseorang seharusnya tiba-tiba ingin menjual pil, dan itu tidak ditujukan pada sekte iblis kita." Xin Wunu juga berkata, "Gadis Lan, kamu terlalu berhati-hati. Pil semacam ini juga berguna untuk kultivator lain yang berlatih latihan atribut yin. Itu belum tentu ditujukan pada sekte iblis kita." Lan Meir berhenti berbicara, tetapi untuk beberapa alasan, dia selalu memiliki firasat buruk di hatinya. Bayangan Ye Bufan tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah ini ramuan yang dibuatnya? Namun, jika dipikir-pikir lagi, sepertinya itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan medis pihak lain, mustahil baginya untuk memurnikan pil yang mengandung energi iblis. Kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi. Bahkan jika pihak lain ingin menargetkan orang-orang seperti mereka, 1 pil tampaknya tidak berpengaruh. Tampaknya dia terlalu curiga. Wajah Xin Wuxi penuh kegembiraan. Dia telah memutuskan bahwa dia harus mendapatkan pil itu. Tidak banyak sumber daya yang tersedia bagi sekte iblis untuk berlatih, dan ramuan semacam ini terlalu menggoda baginya. Di meja lelang, juru lelang yang cantik itu memberikan perkenalan dan kemudian secara resmi memulai pelelangan. Semuanya, harga awal pil roh iblis ini adalah 2 juta batu roh berkualitas tinggi. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 200.000. Lelang dimulai sekarang. Ketika harga ini diumumkan, semua orang yang hadir terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa pil dengan atribut gelap seperti itu akan 2 kali lebih mahal dari harga awal pil Suyi tadi. Ini juga merupakan kepintaran Paviliun Jubao. Tidak banyak orang yang mempraktikkan keterampilan atribut gelap, jadi tidak mungkin ada penawaran sengit seperti yang baru saja terjadi. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menaikkan harga awal. Jika ada yang benar-benar menyukainya, maka akan dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Kalau tidak ada yang berminat, percuma saja meskipun harga awalnya sangat murah. Ya ampun, ini terlalu mahal. Siapa yang akan membeli benda seperti itu dengan 2 juta batu roh bermutu tinggi? Aku juga berpikir begitu. Bukankah ini omong kosong? Bagaimana mungkin benda ini lebih mahal daripada Suyi dan... Orang-orang di antara hadirin berdiskusi dan mengungkapkan pendapat mereka. Dan pada saat ini sebuah suara terdengar, "Aku akan membayar 3 juta batu roh bermutu tinggi." Bab 2377, bertekad untuk menang. Semua orang yang hadir tercengang.
Mereka tidak menyangka ada yang mau membeli obat semacam ini, dan harganya sangat mahal. Semua orang menoleh dan melihat bahwa suara itu berasal dari kamar pribadi nomor 6. Hanya saja, ruang VIP didesain khusus agar mereka tidak bisa melihat ke dalam dari luar, namun orang yang ada di dalam bisa melihat keluar dengan jelas. Ye Bufan punya dua tujuan menjual pil di sini. Yang paling mendasar adalah untuk mendapatkan lebih banyak batu roh untuk memastikan bahwa dia akan cukup percaya diri untuk mendapatkan batu misterius 5 warna nanti. Aku juga ingin melihat apakah Istana Wuliang dan Sekte Iblis ada di sini. Jika ada, aku akan menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk mereka dan mengeluarkan semua batu roh di saku mereka agar tidak menimbulkan masalah untuk diriku sendiri nanti. Sekarang kedua keluarga sudah berkumpul di sini, dan keduanya menyukai pilnya. Pil Suyi mudah ditangani, karena orang lain akan menaikkan harganya meskipun Anda tidak perlu membayarnya sendiri. Namun, tidak banyak orang yang membutuhkan pil Moling, jadi Anda harus membayarnya sendiri. Karena itu, dia segera menaikkan harganya menjadi 3 juta, bertekad bahwa Sekte Iblis tidak akan menyerahkan pil ini. Benar saja, begitu dia selesai menyebutkan harganya, Sin Wuxi di sisi lain menjadi tidak sabar. Saya akan menawar 5 juta. Saya akan menawar 7 juta. 8 juta, 10 juta. Ada beberapa biksu yang mempraktikkan ilmu hitam di mal dan tertarik dengan pil ini. Namun sebelum mereka sempat sadar, harganya melambung tinggi dan langsung mencapai 10 juta, yang membuat mereka ternganga lebar dengan ekspresi tak percaya di wajah mereka. Apakah ini lelucon? Mungkinkah semua batu spiritual di rumah itu tertiup angin ke sini? Yang lain bahkan lebih dari itu. Mereka hanya berspekulasi bahwa harga cadangan yang ditawarkan oleh Paviliun Jubao terlalu tinggi dan tidak ada yang mungkin membelinya. Namun saya tidak menyangka penawarannya begitu sengit, bahkan lebih tinggi dari Suyi dan sebelumnya. Lan Meir tidak menyangka tawarannya begitu besar. Melihat Sin Wuxi sudah menyebutkan 10 juta, dia buru-buru berteriak, "Tetua, hati-hati dan simpan batu roh." Awalnya, Sekte Iblis telah menyiapkan 50 juta batu roh berkualitas tinggi kali ini. Meskipun jumlah ini sudah sangat mengerikan, itu tidak dapat menahan pengeluaran sebesar itu. Saat ini, Ye Bufan sudah menyebutkan harga 12 juta. Sin Wuxi juga menyadari hal ini, dan mungkin tidak terlalu mahal untuk terus berteriak seperti ini. Auranya tiba-tiba meledak, seketika memenuhi seluruh toko, dan dia menatap ke arah kamar pribadi nomor 6 dengan tatapan dingin. "Nak, jika kau berani merebutnya lagi, aku jamin kau tidak akan bisa meninggalkan Paviliun Jubao." Setelah berteriak, dia memberikan harga baru, 15 juta. Pada saat ini, seluruh pusat perbelanjaan menjadi sunyi. Aura Sin Wuxi tadi membuat semua orang gemetar. Siapa ini? Bagaimana bisa begitu dahsyat? Apakah ini orang yang berkuasa di periode Mahayana? Pada saat yang sama, semua orang terkejut dengan kesombongan pihak lain. Anda harus tahu bahwa ini adalah Paviliun Jubao. Mengancam lawan lelang secara lisan sama saja dengan mengabaikan aturan pihak lain secara langsung. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa orang-orang kuat dari Paviliun Jubao mungkin akan mengambil tindakan, tetapi setelah menunggu lama, keadaan masih sepi dan tidak ada reaksi sama sekali dari Paviliun Jubao. Tanpa mereka sadari, Penatua Wu di belakang panggung sudah berkeringat deras. Baru saja, Sin Wuxi sudah merasakan kekuatan lawannya. Orang ini setidaknya adalah ahli Mahayana akhir, dan dia, yang baru berada di tahap Mahayana awal, bukanlah seseorang yang mampu dia provokasi. Dia benar-benar tidak mengerti. Sudah ada Istana Wuliang di sini hari ini, jadi mengapa ada orang kuat lain di sini? Apa yang mereka lakukan? Dia bisa melihat bahwa dengan sikap mendominasi pihak lain, tidak ada gunanya bahkan jika dia muncul. Pada akhirnya, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, dan akan membuat Paviliun Jubao semakin malu. Apalagi harga 15 juta tidaklah rendah, dan Paviliun Jubao tidak mengalami kerugian apapun. Itulah sebabnya dia memilih untuk tetap diam. Di benua Kunlun, yang kuat dihormati, dan aturan dibuat untuk yang lemah. Begitu kekuatan seseorang mencapai level tertentu, mereka dapat diabaikan sepenuhnya. Melihat Paviliun Jubao tidak merespon sama sekali,
mata semua orang beralih ke kamar pribadi nomor 6. Karena bisa duduk di ruang pribadi merupakan simbol status dan kekuatan, saya ingin melihat bagaimana pihak lain akan merespons. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, terjadi keheningan total di ruang 6, dan pihak lain jelas sudah menyerah. Shin Wuxi memasang ekspresi puas di wajahnya, nampaknya pihak lain merasa terintimidasi olehnya. Ia berteriak ke meja lelang, "Gadis kecil, apa yang kau tunggu? Pukul palu dengan cepat." Juru lelang yang cantik itu tersadar, mengajukan beberapa pertanyaan lagi seperti biasa, lalu menjatuhkan palu lelang di tangannya. Tak lama kemudian pil itu pun dikirimkan kepadanya. Sambil memegang pil ajaib di tangannya dan merasakan energi iblis yang sangat murni di dalamnya, wajah Shin Wuxi dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak akan ada yang terbuang saat mengonsumsi pil jenis ini, Anda hanya perlu menyerapnya. Tetapi, saat ini jelas bukan saat yang tepat untuk minum pil itu, jadi dia menyimpan pil roh iblis itu. Lan Meir bertanya, "Penatua, siapa yang ada di kamar pribadi nomor 6? Kultivasinya terlalu rendah, jadi dia tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki dengan santai. Jika dia bertemu orang yang kuat, dia akan mudah mendapat serangan balik." Shin Wuxi tidak peduli dengan semua itu. Indera spiritualnya yang kuat langsung tersapu dalam sekejap, lalu dia tampak meremehkan. Dia hanya anak kecil yang mempraktikkan ilmu hitam. Jangan dimasukkan ke hati. Lan Meir sedikit mengernyit. Mungkinkah dia benar-benar terlalu banyak berpikir, dan kemunculan pil ini hanya kebetulan. Di pelelangan pil roh iblis telah usai, dan semua orang melihat ke arah panggung untuk melihat apakah ada pil lain yang dilelang. Juru lelang yang cantik itu tersenyum cerah, "Semuanya, pil yang akan kita lelang berikutnya luar biasa." Singkatnya, pil itu adalah model yang sama dengan kepala pelayan kerajaan. Begitu kata-kata ini keluar, mereka langsung membangkitkan minat orang lain. Semua orang mengenal Zhao Huiying, tetapi mereka tidak mengerti apa artinya ini. Juru lelang itu sangat terampil, tahu bahwa ia telah berhasil membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Setelah hening sejenak, ia berkata lagi, "Pil yang akan dilelang itu bernama pil butian. Tidaklah berlebihan jika menyebut pil ini sebagai pil ajaib, yang dapat menyembuhkan semua luka pada tubuh manusia. Tidak peduli seberapa serius luka Anda, tidak peduli berapa tahun Anda telah terluka, selama Anda meminum pil butian, Anda dapat pulih menjadi orang normal." Jelas bahwa juru lelang itu telah melakukan persiapan yang matang, dan ia berbicara dengan fasih dan mengagumkan untuk beberapa saat. Di akhir dia berkata, "Saya tidak tahu apakah kalian pernah mendengar tentang ini, tetapi kepala pelayan Zhao dari keluarga kerajaan Kekaisaran Tianxing kita bukan lagi pelayan, tetapi seorang tetua kerajaan karena dia meminum pil semacam itu. Itulah sebabnya saya menyebut pil ini sama dengan pil kepala pelayan." Setelah perkenalan ini, semua orang yang hadir menjadi gempar. Pil ini terlalu ajaib. Pil itu benar-benar dapat memungkinkan kepala pelayan untuk menemukan adik laki-lakinya yang hilang. Mengonsumsi salah satu pil ini dapat menyembuhkan penyakit atau melindungi kesehatan. Sebagai seorang kultivator, siapa yang tahu kapan Anda akan terluka? Adapun para kultivator yang terluka atau anggota tubuhnya tidak lengkap, mereka semua diliputi kegembiraan dan tidak sabar untuk segera mendapatkan pil di tangan mereka. Beberapa orang baru-baru ini mendengar reputasi butian tetapi tidak tahu cara mendapatkan obatnya. Ye Bufan menawarkan 10 juta untuk satu diagnosis dan perawatan, tetapi itu hanya untuk mengobati penyakitnya, bukan untuk memurnikan pil. Sekarang pil butian ada di depan mereka tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini. Di ruang pribadi, tetua kedua Shin Wubei, yang awalnya tampak acuh tak acuh, tiba-tiba membelalakkan matanya. Dia berharap bisa mendapatkan pil butian dari Ye Bufan untuk memperbaiki lengannya yang patah, tetapi dia tidak menyangka pil itu akan muncul secepat ini. Sama seperti Shin Wuxi sebelumnya, dia sudah menganggap pil ini sebagai miliknya dan bertekad untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Bab 2378, Lelang Batu Misterius 5 Warna. Juru lelang sangat puas dengan suasana di tempat kejadian. Ia memberi isyarat kepada semua orang untuk diam dan kemudian memulai pelelangan. Semuanya, hanya ada satu pil butian.
Kalian harus memanfaatkan kesempatan ini. Harga awalnya adalah 5 juta batu roh berkualitas tinggi, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 500.000. Meskipun Paviliun Jubao menaikkan harga awal pil butian menjadi 5 juta yang belum pernah terjadi sebelumnya, hal itu tidak menghalangi antusiasme semua orang. Begitu pelelangan dimulai, orang-orang mulai mengangkat plakat mereka untuk menawar. 5,5 juta, 6 juta, 7 juta. Harganya terus naik dan berlipat ganda dalam sekejap mata. Aku akan menawar 12 juta. Petik 2. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Xin Wubei langsung meneriakkan harganya. Pada saat yang sama, suaranya mengandung energi sejatinya yang sangat kuat, yang membuat telinga semua orang berdengung. Semua orang di dalam toko menunjukkan ekspresi sedih. Mereka tentu saja tidak takut dengan harganya, tetapi kagum dengan kultivasi pihak lain. Orang yang berbicara kali ini jelas bukan orang yang sama seperti terakhir kali, tetapi kultivasinya bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Dua guru besar di periode Mahayana, ini bukanlah seseorang yang berani diprovokasi oleh siapapun. Dan dapat dilihat bahwa setiap gerakan pihak lain mengungkapkan aura yang mendominasi, dan dia sama sekali bukan orang yang masuk akal. Menghadapi orang seperti itu, semua orang tanpa sadar memilih untuk menyerah. Ini juga normal, bahkan Paviliun Jubao tidak berani memprovokasi dia. Biasa saja begitu seseorang marah, itu hanya akan mendatangkan masalah baginya. Dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan ramuan itu, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Tetua Wu dari Paviliun Jubao merasa getir di hatinya. Dia telah duduk di sini begitu lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan begitu banyak guru Mahayana. Dia dapat merasakan bahwa orang yang berbicara kali ini setidaknya berada di tahap Mahayana akhir, atau telah mencapai puncaknya. Dia menghela nafas, tidak mampu untuk memprovokasi, jadi dia hanya bisa memilih untuk tetap diam. Di ruang pribadi lainnya, Yuan Tiancheng memandang Qian Wuji, guru sekte, pil butian ini adalah hal yang baik. Apakah sekte kita harus mendapatkannya? Petik 2. Setelah Anda mendapatkannya, apa yang Anda andalkan untuk mendapatkannya? Petik 2. Qian Wuji juga menginginkan pil ini, tetapi dia lebih memahami situasi saat ini. Xin Wubei kehilangan satu lengan dalam pertempuran sebelumnya di Kuil Tianlong. Dalam hal ini, siapapun yang ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan pil butian tidak akan berbeda dengan mempertaruhkan nyawanya. Yang terpenting adalah meskipun dia ingin bersaing, dia tidak memiliki modal. Tidak banyak batu roh bermutu tinggi yang tersisa. Dalam hal kekuatan, pihak lain memiliki 2 puncak Mahayana dan 1 tahap akhir Mahayana, dan dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Yang terpenting adalah kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman diam-diam kali ini. Targetnya adalah Ye Bufan. Ini masih hubungan kerjasama untuk saat ini, jadi tentu saja tidak perlu membuatnya terlalu kaku. Yuan Tiancheng juga mengetahui kebenaran ini dan hanya bisa menghela nafas. Xin Wubei memiliki wajah bangga. Menurutnya, pil di depannya pasti miliknya. Bukan hanya dia, tetapi orang lain juga berpikir demikian. Bahkan juru lelang telah menyentuh palu lelang di tangannya. Pada saat ini, suara dingin lainnya terdengar, 15 juta. His. Orang-orang yang hadir langsung terkesiap, dan semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang tidak takut mati dan berani merebut harta karun dari Tuan Besar. Kepala pelayan berdiri di samping dan menonton dengan dingin. Dia tentu tahu siapa yang membuat penawaran itu. Dia diam-diam mengagumi orang ini karena keberanian dan perhitungannya. Dia tidak lupa menaikkan harga untuk dirinya sendiri saat ini. Xin Wubei melirik dingin ke samping. Orang yang baru saja membuat penawaran adalah orang di kamar pribadi nomor 6. Bukankah orang ini baru saja menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan kepada tetua ketiga? Mengapa kau kemari untuk merampas harta karunku lagi? 20 juta. Setelah menyebutkan harganya lagi, dia mendengus dingin, dan suaranya, bercampur dengan momentum yang luar biasa, langsung menyerang kamar pribadi nomor 6. Nak, jika kau mencari kematian lagi, aku akan memenggal kepalamu. Ye Bufan terkejut oleh momentum Xin Wubei dan terlempar ke belakang, menghantam dinding dengan keras. Meskipun dia tidak terluka, dia dalam keadaan kacau.
Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Tingkat kultivasinya benar-benar rentan di depan puncak Mahayana. Namun tujuannya telah tercapai. Yang perlu dilakukannya adalah mengonsumsi lebih banyak batu roh lawan untuk memastikan bahwa ia memiliki cukup uang untuk mendapatkan batu misterius 5 warna itu nanti. Sekarang dia memiliki hampir 20 juta batu roh berkualitas tinggi di cincin penyimpanannya. Setelah beberapa lelang terakhir, dia telah memperoleh lebih dari 50 juta. Jumlah uang sebesar itu seharusnya aman. Alasan mengapa dia memilih melelang ramuan jenis ini adalah karena suatu tujuan. Pil Sui dipersiapkan untuk Istana Wuliang, sedangkan pil Moling dan pil Butian berikutnya ditujukan untuk Sekte Iblis. Mengetahui bahwa pihak lain pasti tidak akan melepaskan pil semacam ini, dia tidak hanya dapat menghabiskan sumber daya keuangan pihak lain, tetapi juga mengisi kembali sakunya sendiri. Awalnya, dia tidak tahu siapa yang memasang perangkap itu untuknya, jadi dia membuat persiapan yang matang, tetapi dia tidak menyangka semuanya akan berguna. Sekarang dia melihat Xin Wubei marah, dia tidak berani menaikkan harga lebih jauh. Jika pihak lain langsung membatalkan penawaran dan berencana datang kepada Anda untuk mengambilnya nanti, itu akan merepotkan. Maka ia pun membatalkan tawarannya, dan suasana kembali hening. Melihat tidak ada ketegangan lagi, juru lelang menjatuhkan palu kecil di tangannya, dan Butian dan dimenangkan oleh Xin Wubei. Memang sih, harga 20 juta itu agak mahal, tapi pembelinya harus dapat lengan itu berapapun harganya, apalagi 20 juta. Toh, lengannya itu tidak ternilai harganya. Lan Meir terdiam, sekarang semua batu roh berada di tangannya. Setelah membayar pil Butian, dia hanya punya 15 juta yang tersisa. Meskipun dia merasa itu agak tidak pantas, dia tidak bisa dibandingkan dengan ketiga orang di depannya dalam hal identitas dan status, jadi dia hanya bisa diam pada akhirnya. Xin Wubei tidak peduli dengan semua ini. Dia memegang pil Butian di tangannya, wajahnya penuh kegembiraan, dan siap untuk segera meminumnya. Xin Wunu menghentikannya, jangan khawatir, saudara kedua. Kita akan segera mencapai batu misterius 5 warna. Tidak akan terlambat untuk meminum pilnya nanti. Xin Wubei memikirkannya dan itu benar. Tidak ada yang terburu-buru untuk memulihkan tubuhnya, jadi dia dengan hati-hati memasukkan pil Butian ke dalam cincin penyimpanannya. Lelang terus berlanjut dan juru lelang yang cantik itu tersenyum lebar. Setiap pil itu baru saja dijual dengan harga yang sangat tinggi. Dulu, pendapatan dari lelang tidak sebanyak dari beberapa pil ini. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraan di hatinya, dan melambaikan tangan kepada hadirin. Tiba-tiba, seorang pelayan datang membawa nampan. Meskipun kain merah yang menutupinya belum disingkirkan, Ye Bufan sudah merasakan aura batu misterius 5 warna itu, dan detak jantungnya pun tak dapat dielakkan menjadi semakin cepat. Saya telah mencarinya begitu lama dan akhirnya menemukan produk yang asli. Saya harus mendapatkannya, apapun yang terjadi. Semuanya, barang kita selanjutnya adalah batu hitam 5 warna. Juru lelang yang cantik itu sangat bersemangat dan memberikan pengantar yang fasih. Ye Bufan merasa sangat cemas mendengarkannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia harus tetap tenang saat ini. Akhirnya, setelah selesai berbicara, juru lelang yang cantik itu berkata, harga awal batu misterius 5 warna adalah 5 juta batu spiritual berkualitas tinggi, dan setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 500.000. Lelang akan dimulai sekarang. Bab 2379 tidak ada uang. 5.600.000. 5.800.000. 7.200.000. Begitu lelang dimulai, seluruh lantai penjualan menjadi gempar. Semua orang mengangkat plat nomor mereka dan mengumumkan harga mereka satu demi satu. Di pihak Sekte Iblis, Xin Wunu duduk di sana dengan mata terpejam. Indra spiritualnya yang sangat kuat sekali lagi menyapu seluruh toko seperti air raksa yang mengalir keluar dari tanah. Namun hasilnya mengecewakannya, dia masih tidak mendeteksi kehadiran Ye Bufan. Hal yang sama terjadi pada Qian Wuji di Istana Wuliang. Indra spiritualnya yang kuat mencari ke setiap sudut seperti radar, mencoba menemukan Ye Bufan. Tetapi setelah bekerja sekian lama, tidak ada tanda-tanda orang tersebut. Qian Wuji memukul meja teh di depannya, sialan,
mungkinkah dia benar-benar tidak datang? Yuan Tiancheng berkata, sulit dikatakan, orang itu sangat licik, mungkin dia merasa ada yang tidak beres dan bersembunyi. Ekspresi Qian Wuji muram, tidak peduli apa, dapatkan batu misterius 5 warna itu terlebih dahulu, dan gunakan itu sebagai umpan untuk memancingnya keluar nanti. Sementara mereka sibuk, aula lelang sangat ramai, dan akhirnya harga batu misterius 5 warna itu telah dinaikkan menjadi 10 juta batu roh berkualitas tinggi. Orang yang mengajukan penawaran adalah seorang pria paruh baya yang kurus. Setelah dia mengumumkan harganya, suasana menjadi sunyi. Meskipun semua orang menginginkan batu ini, 10 juta bukanlah jumlah yang kecil dan tidak semua orang mampu membelinya. Xin Wunu menatap pria paruh baya itu dengan tatapan muram, dan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki lagi dengan indera spiritualnya. Masih sedikit khawatir, dia bertanya, apakah kamu tahu siapa orang ini? Mungkinkah dia berpura-pura menjadi Ye? Lan Meir berkata, aku mengenalnya. Dia berasal dari keluarga Wang di kota Kekaisaran Tianxing. Tidak mungkin dia adalah Ye Bufan yang berpura-pura menjadi dirinya. Xin Wubei mengumpat, sialan, apakah anak itu benar-benar tidak ada di sini? Yang paling dia benci sekarang adalah si Men Jiayin, tetapi kultivasi pihak lain terlalu tinggi, dan tidak mudah untuk membalas dendam, jadi dia menyalahkan Ye Bufan. Mungkin, Xin Wunu berkata, karena orang itu tidak datang, mari kita ambil batu itu kembali dulu dan pikirkan cara lain nanti. Begitu dia selesai berbicara, Yuan Tiancheng di dalam kotak di sebelahnya sudah memberikan harga 12 juta. Semua orang yang hadir menoleh bersamaan. Tidak seorang pun menyangka bahwa meskipun harganya setinggi itu, masih akan ada orang yang menaikkan harganya. Pria parubaya itu juga terkejut. Harganya terlalu tinggi. Meskipun dia berasal dari keluarga besar, dia tidak mampu membelinya. Lagi pula, dia tidak mampu menyinggung pihak lain karena identitasnya, jadi dia hanya bisa meletakkan tanda di tangannya dengan kecewa. Tepat ketika semua orang mengira pelelangan akan segera berakhir, Xin Wuxi berteriak keras, saya tawarkan 15 juta. Yuan Tiancheng mengumpat dengan marah, sialan, mengapa sekte iblis bersaing dengan kita? Qian Wuji berkata, awalnya kita adalah kerja sama sementara, dan batu misterius 5 warna itu milik mereka. Wajar jika mereka ingin mengambilnya kembali. Yuan Tiancheng bertanya, Tuan, kita masih punya 1 juta batu roh berkualitas tinggi. Apakah Anda ingin menaikkan harganya? Tidak perlu. Qian Wuji sekarang bekerja sama dengan sekte iblis dan tidak ingin membuat hubungan terlalu kaku. Sama saja jika benda ini ada di tangan pihak lain. Melihat tidak ada yang menawar, juru lelang cantik itu mengangkat palu lelang. Tamu terhormat ini menawar 15 juta. Ada yang mau menaikkan harganya. Sekali 15 juta, 2 kali 15 juta. Tepat saat dia hendak mengambil keputusan akhir, terdengar suara lain, 20 juta. Petik 2. Saat harga ini diumumkan, semua yang hadir terkejut. Pertama-tama, harganya terlalu mengejutkan, langsung naik 5 juta. Selain itu, pihak lain adalah orang yang berkuasa di era Mahayana, dan dia melompat keluar untuk merebut barang milik orang lain. Apakah dia pikir hidupnya terlalu panjang? Semua orang melihat ke arah suara itu dan mendapati bahwa itu adalah kamar pribadi nomor 6 lagi. Ya ampun, orang ini lagi. Siapa yang ada di sini? Kok bisa berani banget? Rasa penasaran tiba-tiba muncul di hati semua orang, bertanya-tanya siapa yang bersembunyi di sana. Ye Bufan sudah mempersiapkan diri secara mental. Setelah memberikan tawaran, dia mulai mengalirkan energi sejati yang kacau di tubuhnya untuk sepenuhnya memblokir aura sebelumnya. Benar saja, 2 indera spiritual yang sangat kuat segera menyapu. Mereka adalah Xin Wunu dan Qian Wuji dari sebelumnya. Harga mahal yang dibayarkannya untuk batu hitam 5 warna itu langsung menimbulkan kecurigaan kedua lelaki itu. Mereka mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki beberapa kali, tetapi tidak menemukan cacat apapun. Ketika Qian Wuji membuka matanya, Gao Tiancheng langsung bertanya, Master Sekte, apa yang terjadi? Apakah anak bernama Ye itu berpura-pura menjadi dirinya? Tidak, Qian Wuji berkata,
Itu adalah seorang kultivator gelap yang datang entah dari mana. Tidak mungkin anak bernama Ye itu. Karena itu bukan dia, mengapa dia harus merebut batu itu? Gao Tiancheng mengatakan ini dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Master Sekte, apakah menurutmu mungkin Ye Bufan tidak berani datang sendiri dan meminta orang lain untuk datang dan menawar batu misterius berwarna-warni itu? Bukan hanya dia, tetapi Lan Meir di ruang pribadi lainnya juga memikirkan hal ini. Para tetua yang terhormat, kurasa orang ini pasti dikirim oleh Ye Bufan. Kita tidak bisa membiarkannya mengambil batu misterius 5 warna itu apapun yang terjadi. Xin Wuxi berteriak, tentu saja, kita akan terus menawar. Kita tidak bisa membiarkannya mengambil batu itu apapun yang terjadi. Lan Meir tampak tak berdaya, tapi kita sudah menghabiskan 50 juta yang kita bawa. Di mana batu spiritualnya? Xin Wuxi berkata dengan acuh tak acuh, jadi apa? Kita bisa menawar sebanyak yang kita mau. Bahkan jika kita tidak dapat menghasilkan batu spiritual saat itu, apa yang berani dilakukan Paviliun Jubao kepada kita? Itu tidak akan berhasil. Xin Wunu melambaikan tangannya untuk menghentikan Xin Wuxi. Tidak apa-apa bagi kita untuk bermain bola tepi sebelumnya, tetapi kita tidak bisa bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun, ini adalah Paviliun Jubao. Xin Wuxi berkata dengan acuh tak acuh, jadi apa? Apakah kita takut pada mereka di Sekte Iblis? Jika mereka mengganggu kita bertiga bersaudara, bakar saja tempat ini. Kau tahu betul. Xin Wunu melotot tajam ke arahnya. Paviliun Jubao sangat kuat. Meskipun para tetua di sini tidak sebaik kita, masih ada orang-orang kuat di markas mereka, dan beberapa bahkan berada di tahap penyeberangan kesengsaraan. Kita tidak perlu memprovokasi musuh seperti itu untuk Sekte Iblis. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan tentang Paviliun Jubao adalah ia memiliki sejumlah besar sumber daya. Begitu kita mengganggu mereka, akan sulit bagi kita untuk membeli apapun di masa mendatang. Xin Wuxi paling takut pada tetua agung. Melihat pihak lain marah, dia langsung diam. Apa yang dikatakan Xin Wunu juga benar. Alasan mengapa Paviliun Jubao dapat membuka cabang di seluruh benua Kunlun adalah, di satu sisi, karena kekuatannya yang besar, dan di sisi lain, karena mereka memiliki sejumlah besar sumber daya di tangan mereka. Tidak peduli apapun jenis sektenya, para praktisi tidak dapat melakukannya tanpa dukungan sumber daya, jadi tidak ada seorang pun yang mau memprovokasi keberadaan seperti itu. Tidak apa-apa bagi mereka untuk hanya memberikan ancaman sederhana sebelumnya, dan Paviliun Jubao bisa saja menutup mata terhadap hal itu, tetapi jika mereka bertindak terlalu jauh, akan sulit untuk mengakhiri dengan baik. Xin Wubei berkata, tetapi saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang karena kita tidak punya uang? Kita tidak bisa membiarkan anak itu mengambil batu-batu itu secara langsung, bukan? Begitu dia selesai berbicara, suara Qian Wuji terdengar dari ruang pribadi. Saya masih memiliki 16 juta batu roh berkualitas tinggi di Aula Wuliang. Para tetua dapat menggunakannya terlebih dahulu. Ketika seseorang mencapai puncak alam Mahayana, mengirimkan suara ke dalam ruang rahasia adalah hal yang mudah. Suara ini hanya dapat didengar oleh 4 orang di ruang pribadi dan tidak berpengaruh pada orang lain. Bab 2380, Rejeki Nomplok. Dengan dukungan Istana Wuliang, Sekte Iblis tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Xin Wuxi langsung berteriak, saya akan menawarkan 30 juta. Ini sudah merupakan harga tertinggi yang dapat mereka tawarkan, dan tujuan mereka adalah untuk menakut-nakuti pihak lain sekaligus. Semua orang yang hadir terkejut. Harga 20 juta tiba-tiba naik menjadi 30 juta. Mereka belum pernah melihat penawaran yang begitu murah hati sebelumnya. Anda harus tahu bahwa ini bukanlah batu sungguhan atau koin emas, tetapi batu spiritual asli dengan kualitas terbaik. 30 juta batu roh berkualitas tinggi, banyak orang belum pernah melihatnya sepanjang hidup mereka, dan mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Seperti yang diharapkan dari orang penting, dia sangat murah hati. 30 juta, kurasa pria itu akan takut. Aku tidak tahu apakah dia akan takut, tetapi dia jelas tidak mampu membeli begitu banyak batu roh berkualitas tinggi. Semua orang yang hadir berbisik satu sama lain, mengungkapkan pendapat mereka. Mereka semua dengan suara bulat pesimis tentang kamar pribadi nomor 6.
Bagaimanapun, harganya terlalu tinggi. Tepat ketika semua orang mengira lelang akan segera berakhir, sebuah suara terdengar lagi dari ruang pribadi nomor 6, saya menawarkan 50 juta batu roh bermutu tinggi. Sebenarnya 50 juta batu roh bermutu tinggi, apakah saya salah dengar? Semua orang di lantai penjualan saling memandang, tidak ada yang berani mempercayai telinga mereka. Apakah pihak lainnya gila? Dia benar-benar rela menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sepotong batu hitam berwarna-warni. Bahkan kepala pelayan dan tetua Wu pun terkejut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Paviliun Jubao tidak pernah menjual produk dengan harga setinggi itu selama bertahun-tahun beroperasi di sini. Ye Bufan tentu punya alasan untuk menawarkan harga setinggi itu. Batu hitam 5 warna itu sangat penting baginya, dan dia tidak akan peduli lagi dengan uang. Selain itu, dia juga takut orang-orang dari Sekte Iblis akan melakukan trik yang sama seperti yang baru saja mereka lakukan. Jika mereka menyerangnya setelah memberikan tawaran, dia akan mendapat masalah jika Paviliun Jubao tidak turun tangan untuk menghentikan mereka. Tidak mungkin, karena kultivasiku jauh lebih rendah dibandingkan pihak lain. Namun sekarang berbeda, saya meminta 50 juta sekaligus. Tidak peduli seberapa mendominasi pihak lain, mereka tidak dapat membiarkan saya menarik tawaran secara langsung. Dalam hal itu, Paviliun Jubao tidak akan memiliki tempat untuk menyelamatkan reputasinya. Bahkan jika ingin menjadi pengecut, itu tidak akan mungkin, jika tidak akan dapat memperoleh pijakan di Provinsi Tianxiong di masa depan. Tentu saja, yang terpenting adalah uang tersebut milik pihak lain, jadi Anda tidak merasa bersalah sama sekali saat membelanjakannya. Dia menjual pil-pil itu sebelumnya untuk menghabiskan dana pihak lain dan kemudian mengembangkan kekuatannya sendiri. Sekarang tampaknya sempurna. Dia bertindak dengan tertib, tetapi Sekte Iblis benar-benar tercengang. Mereka langsung menawar dengan harga setinggi itu, bagaimana kami bisa menawar? Sekalipun kamu tidak peduli dengan komisinya, kamu tetap harus bisa menghasilkan batu roh sebanyak-banyaknya. Sin Wuxi kebingungan dan berbalik serta berteriak, "Kakak, apa yang harus kita lakukan?" Sin Wunu mengerutkan kening. Ia tidak punya solusi yang lebih baik dalam situasi ini. Tentu saja dia bisa melawan Paviliun Jubao dengan mengandalkan kekuatannya, tetapi dia tidak ingin mengambil tindakan putus asa ini kecuali benar-benar diperlukan. Berikan padanya. Aku tidak percaya dia bisa mengambil barang-barang itu. Sin Wubei berkata, benar, biarkan dia membayar uangnya. Jika sudah waktunya, biarkan barang-barang itu berada di tangannya untuk sementara waktu, dan kemudian kita akan menghabisinya bersama-sama. Tak lama kemudian, beberapa orang mencapai kesepakatan dan berhenti menawar. Toko itu menjadi sunyi. Juru lelang cantik itu melakukan pekerjaan rutinnya, dan setelah beberapa pertanyaan sederhana, ia membuat keputusan akhir, dan lelang pun berakhir. Ye Bufan diam-diam menghela napas lega, dia akhirnya bisa mendapatkan barangnya. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan pelayan itu masuk dengan gembira. Tamu yang terhormat, saya membawakan benda-benda yang Anda foto. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya, dan pembantu di belakangnya datang sambil membawa nampan berisi batu hitam berwarna-warni. Ye Bufan mengambil barang itu di tangannya dan memeriksanya dengan saksama, memastikan bahwa tidak ada kesalahan sama sekali. Itu memang produk asli. Kepala pelayan menambahkan, tamu yang terhormat, pil yang Anda lelang sebelumnya terjual dengan total 59 juta, dan kami di Paviliun Jubao mengambil 10%. Setelah dikurangi 50 juta untuk batu hitam 5 warna ini, masih ada total 3,1 juta yang tersisa. Silakan simpan. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. Ye Bufan mengambilnya dan melihatnya, isinya penuh dengan batu roh kelas atas, tepatnya 3,1 juta. General Manager, tolong bantu saya dengan sesuatu. Anda beritahu saya akan melakukan yang terbaik selama itu masih dalam kemampuan saya. General Manager itu tampak menyanjung. Pria di depannya adalah dewa kekayaan dan sponsor besar baginya. Hanya dengan menjual beberapa pil ini, dia membantu Paviliun Jubao mendapatkan jutaan batu roh berkualitas tinggi. Dia juga dapat memperoleh sejumlah uang yang cukup besar secara pribadi,
jadi dia harus mempunyai hubungan yang baik dengan pelanggan tersebut. Ye Bufan memegang cincin penyimpanan di tangannya, saya tidak menginginkan uang ini. 1 juta batu roh berkualitas tinggi akan menjadi hadiah Anda. Dan sisanya, tolong bantu saya mendistribusikannya kepada orang-orang di sini. Orang-orang di ruang pribadi tidak masuk hitungan. Apa? Kepala pelayan tercengang setelah mendengar ini. Dia telah bekerja di paviliun Jubao selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak sekali hadiah. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat hadiah yang begitu besar. 1 juta batu roh berkualitas tinggi, jika diberikan, akan menjadi seluruh aset banyak keluarga besar. Dia sekarang memiliki pekerjaan bergaji tinggi, tetapi dia hanya memperoleh 100.000 batu roh berkualitas tinggi setahun, jadi ini setara dengan memberinya pendapatan 10 tahun. Kepala pelayan menelan ludah dan berkata, tamu yang terhormat, Anda tidak bercanda, bukan? Tentu saja tidak, saya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Ambil saja sedikit uang ini sebagai hadiah. Kata Ye Bufan sambil menjentikkan jarinya, dan cincin penyimpanan itu jatuh ke tangannya lagi. Dia hanya punya satu permintaan, yaitu melakukannya sekarang, tanpa penundaan. Sekarang, kepala pelayan itu sedikit malu. Lagi pula, pelelangan sedang berlangsung dan akan merepotkan jika menghentikannya di tengah jalan. Ye Bufan berkata, ya, sekarang juga. Kalau nanti aku sedang tidak mood, tidak akan dihitung. Jangan khawatir, aku akan pergi sekarang. Demi 1 juta batu roh berkualitas tinggi miliknya, kepala pelayan tidak akan melepaskan kesempatan yang bagus itu dan segera berlari keluar dengan cincin penyimpanan itu. Di atas panggung, juru lelang yang cantik itu baru saja mengeluarkan barang keenam ketika dia melihat kepala pelayan berlari terburu-buru. Tolong hentikan lelangnya. Ada hal penting yang ingin saya umumkan. Kepala pelayan langsung menghentikan lelang dan menatap semua orang yang hadir. Apa? Tidak bisakah kita menunggu sampai lelang selesai untuk membicarakannya? Benar, bagaimana kita bisa mengganggu lelang di tengah-tengahnya? Para tamu di antara hadirin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka sangat tidak puas dan banyak bicara, dan beberapa bahkan memprotes dengan keras. Semuanya, harap diam. Kepala pelayan menggoyangkan cincin penyimpanan di tangannya dan berkata, tamu terhormat di kamar pribadi nomor 6 baru saja memberikan hadiah. Jumlah totalnya adalah 2,1 juta batu roh bermutu tinggi. Semua orang di sini dapat membaginya secara merata. Setelah selesai berbicara, dia langsung memikirkannya dan mengeluarkan semua 2,1 juta batu roh bermutu tinggi itu. Meja lelang yang awalnya sangat luas segera terisi, dan energi spiritual yang kaya langsung memenuhi seluruh toko. Ini, semua orang tercengang, dan mereka yang masih berjuang melawan epidemi langsung menutup mulut mereka. Ini adalah pelelangan kelas atas, dan hanya ada sekitar 60 hingga 70 orang di tempat tersebut. Jadi, setiap orang bisa mendapatkan sekitar 300.000 batu roh berkualitas tinggi. 300.000 batu roh berkualitas tinggi pasti akan menjadi kekayaan yang besar bahkan jika yang hadir tidak kekurangan uang. Ini hanyalah rejeki nomplok, tak heran mereka tidak mempercayainya.